Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, minal aizin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Ya, aku mau minta maaf buat semuanya untuk cross watcher, subscriber aku, dan untuk semuanya siapapun, mau non muslim ataupun muslim yang ada di seluruh dunia, aku mohon maaf guys. Untuk dari keluarga aku juga, aku atas nama Lucky Tarot MS dan sekeluarga minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maafkan kalau aku ada salah kata atau ucapan dan juga tulisan dan penjabaran dalam pembacaan tarot aku. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Insya Allah apa yang kita sudah perbuat di masa lalu, kita sudah bersih insya Allah ya tahun ini, dan diberikan kebahagiaan buat kita semua, terutama Allah meredakan dan menghilangkan penyakit virus-virus ya, virus apapun termasuk corona, apapun ya, flu burung, apapun ya, insya Allah diredakan, dihilangkan, kun fayakun insya Allah ya. So guys, aku harap di lebaran ini kalian dan keluarga sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah tadi di tempat aku masih bisa sholat id. Alhamdulillah banget, dan masih dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa sholat id bersama-sama warga. Dan aku mau ucapin siapapun, mau haters, mau subscriber aku, cross watcher, aku doakan kalian diampuni dosanya oleh Allah, diberikan yang terbaik, terlahir kembali, dan diberikan kesuksesan lahir dan batin, dan juga orang-orang yang pernah menyakiti kita biar diampuni dosanya dan kita kembali bersih lagi ya. So guys, hari ini aku mau bacakan tentang perasaannya dia ya. Aku mau bacakan tentang perasaannya dia di hari lebaran. Apa sih yang ada di pikirannya orang yang kita dealkan ya di hari lebaran ini? Apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan ya. Walaupun kita nggak tahu dia bagaimana, tapi kita yakin dengan kita memohon kepada ilahi akan menyampaikan doanya ya, dan juga keinginan kita, koneksi dari spiritualnya kita, terutama di bulan suci ya, hari besar ini. Pastinya Allah insya Allah akan memberikan koneksi apa yang kita rasakan dari doa kita dan apa yang dia rasakan dari hasil doa kita. Oke? Yaitu kalau dibilang tuh setrumannya ya, yaitu doa itu setruman ya, listrik kalau dibilang ya guys ya. So, kita baca doa dulu ya menurut kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, kita mulai ya. Apa yang dia rasakan di hari lebaran ini ya. Apa yang dia rasakan di hari lebaran ini, orang yang kita dealkan, apa yang dia rasakan di hari lebaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dikasih Ten of Swords. Apa yang dia rasakan di hari lebaran ini? Oh, aku dikasih dua ya. The High Priestess, The Four of Pentacles. Apa yang dia rasakan di hari lebaran? The Three of Wands, The Empress. The bottom of the deck kita ada the Seven of Wands, the Eight of Cups, the Queen of Cups, the Five of Wands, and the Nine of Pentacles. Wow. The Five of
Sword and the Tower. Four of Swords. What's going on with the people you have a dealing with? A lot drama. Banyak drama. Five of Cups. Ten of Wands. Oi, oi, oi. Oke, guys. Dia ini memantau kalian ya. Memantau. Berharap banget bisa komunikasi sama kalian. Tapi dia takut banget ya dalam komunikasinya ini. Karena yang aku lihat, dia coba untuk belajar kesetiaan sih sebenarnya. Belajar sabar ya dalam memulai komunikasi sama kalian di sini. Tapi yang aku lihat di sini dia sulit banget ya. Sulit untuk bisa mengungkapkan, sulit untuk bersabar, dan dia banyak sekali permasalahan dari kesabarannya dia. Dia juga banyak kesulitan dalam pembelajaran dirinya, terutama dari action dan kata-kata yang selama ini dia selalu ceroboh, teledor. Yang aku lihat di sini juga The Knight of Pentacles kan sama Ten of Wands ya. Jadi ini orang benar-benar banyak kesulitan untuk praktek ya, dan dia nggak bisa konservatif dengan apa yang dia lakukan. Sulit banget untuk menyelesaikan apa yang sudah dia mulai, karena dia banyak kekecewaan. Dia sulit untuk move on dari kalian. Dia tetap mengenang kesalahannya dia, padahal dia masih bisa ya, ada kesempatan, tapi dia banyak kekecewaan dari dirinya sendiri. Dan di sini yang aku lihat dia juga trauma ya, dan trauma dari apa yang dia lakukan, banyak kesedihan, dan dia juga banyak kehilangan ya dari kesuksesannya dia, dan dia capek banget nih. Dia memang takut tidak bisa move on, tapi memang gak bisa move on karena kan dia orangnya serba ketakutan ya, dan dia lelah dari kehilangannya dia lelah dari kesalahannya dia, karena dia takut akan hancur, tapi memang sudah hancur. Jadi di sini yang kulihat, dia menyadari dari kehancurannya ini banyak memberikan kesulitan untuk dirinya, terutama pembelajaran hidupnya dia. Dia belum bisa belajar untuk sabar, belum bisa belajar untuk praktek menyelesaikan apa yang sudah dia mulai, karena banyak kekacauan dari kehancuran yang dia hadapi sekarang. Dan dia karena memakai ego, kan dia egonya tinggi banget. Ternyata dia kacau, banyak perubahan tentang dirinya, dan juga dia kacau dengan kebebasannya dia, terutama karir di sini, karena banyak masalah ya dari dirinya dan juga keuangannya. 5, 9, and 5 ini perubahan banget ya. Jadi ini benar-benar dia ketidakberuntungan ya dalam komunikasi sama kamu, karena dia merasa ego, merasa sukses, merasa bebas, tapi ternyata kebebasannya ini membawa drama dalam hidupnya dia. Dan yang kulihat energinya sangat-sangat tidak mengenakan ya di bulan Lebaran ini tentang perasaannya dia, karena di sini dia benar-benar banyak sekali argumentasi ya, terutama dari kebebasannya dia, dan dia juga banyak drama. Dan di sini aku lihat juga dia menjadi banyak kekacauan tentang keuangannya dia dan juga karir. Dan di sini dia memang banyak konflik batin. Kenapa? Dia masih berpikir tentang masa lalunya, yaitu kamu, yang masih belum bisa dia lepaskan. Dan dia masih memegang kamu ini, walaupun dia banyak orang yang menginginkan dia, tapi dia masih memegang hasratnya sama kamu, karena dia masih ingin menjaga kisah masa lalunya sama kamu. Wow guys, karena di sini perasaannya dia ya, dan situasinya dia ya. Kita lihat perasaannya dia di sini dan keadaannya dia ya. Dia terhianati dari orang ketiganya yang selama ini dia rahasiakan, yang selama ini dia jaga, yang selama ini dia blok,
dari hubungan kalian. Three of Wands and the Empress ini kalian. Dia melihat kalian sudah mencintai diri sendiri. Dia masih mempertahankan orang ketiganya, tapi ternyata dia terbunuh dengan orang ketiganya sendiri. Dan dia coba untuk bisa menstabilkan lagi sebenarnya ya hubungan ini. Dia ingin jujur nih sama kalian. Ini keinginannya dia, makanya dia di tengah stagnan ya. Yang aku lihat dia. Jadi situasinya dia itu stagnan. Perasaannya dia pun terbunuh dengan perbuatan dia sendiri. Dan ini adalah karma, kutukan dari rahasia yang dia simpan selama ini, yang dia jaga, terutama tentang orang ketiga yang dia rahasiakan, mistress. Dan ini membuat dia merasa orang ketiga ini adalah kutukan. Dia sekarang lagi mengholding back sebenarnya ya. Dan dia juga masih menyimpan isu-isu tentang orang ketiganya ini. Dan juga dia menyimpan rahasia tentang kamu dari orang ketiga. Ya, kita lihat situasinya dia di bulan Lebaran ini ya. Ini situasi dan perasaannya dia, kita lihat selanjutnya di Lebaran ini. Ten of Swords and the High Priestess. The Hermit. The Hermit. Dia coba untuk mengoreksi diri guys, terutama tentang orang ketiga. Dia lagi nggak mau bicara dengan orang ketiganya juga di sini, karena dia menyadari kebersamaannya bersama orang ketiga ini sangat salah. Dan dia ingin mengendingkan dengan cara dia mengoreksi diri kesalahannya dia. Dan dia juga coba untuk belajar tentang spiritual. Dia memantau kamu juga sebenarnya ya, di dalam telepatinya dia, di dalam spiritualnya dia, kesendiriannya dia, karena dia masih menjaga ya kisah kalian nih. Nine of Wands ya, dia masih menjaga kisah kalian di sini, karena dia merasa kisah kalian ini masih bisa membuat dia healing, walaupun healingnya tidak membuat dia nyaman, karena dia harus menyimpan perasaannya dia di antara di kamu dan satunya. Di sini yang aku lihat dia memang masih mengholding back ya, jadi dia menghalangi spiritual untuk bisa membantu dia, karena dia orangnya masih menyimpan rahasia di antara semuanya. Three of Wands and the Empress. Ini 3-3 loh ya, 3-3 ini. Di kamu nih 3-3. Angka spiritual guys. Ini 99. Angka spiritual. Temperance, Ten of Wands, and 2. Ini orang ketiga. Ini kamu, kalau aku rasakan. Ini situasinya dia dan perasaannya dia. Dia coba untuk menghilangkan dirinya sendiri saat ini ya guys. Two of Wands, karena dia memandang kalian itu adalah partnershipnya dia. Dia coba untuk menghilangkan, yaitu dengan mempertahankan kisahnya kalian sama dia, karena di sini dia sudah terbunuh dengan perbuatannya oleh orang ketiganya. Maka dia nggak banyak bicara. Dia coba untuk menyendiri dari orang ketiganya, walaupun bersama tapi nggak banyak bicara. Dia tahu apa yang dia lakukan itu salah. Dia belajar tentang spiritual, tapi memang masih menyimpan perasaan, menyimpan rahasia, karena dia masih mempertahankan kalian. Dia melihat kalian adalah potensialnya dia untuk masa depan kesuksesannya dia. Dan di sini yang aku lihat juga dia Two of Wands ya. Dia benar-benar ingin sekali sebenarnya, ada keinginan untuk bisa overseas, yaitu traveling ya, dan dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa melakukan perjalanan untuk ketemu kalian, karena dia merasa jujur ininya itu sama kalian. Kita lihat lagi situasi dan keadaannya dia. Ya, dia akan datang guys di sini. Dia akan datang. Dia karena terbunuh dengan perbuatannya dari orang ketiga.
terhianati, dan dia coba untuk introspeksi diri spiritual di bulan Lebaran ini, dan dia coba menjaga jarak dengan siapapun karena dia ada keinginan untuk kembali menstabilkan hubungannya sama kalian. Dia ingin memberikan cinta sama kalian, kejujurannya dia kalau dia tidak bahagia dengan orang ketiga, tapi memang belum bisa sekarang ya. Ini energinya kan nggak bisa cepet ya, karena kan semua butuh proses, ada yang cepat ada yang lambat ya, semua butuh proses. Tapi yang kulihat di sini, ilahi membangunkan dia, yaitu dengan terhianati dengan orang ketiga. Dia melihat kalian ini seseorang yang super luar biasa, dan melihat kalian ini udah sukses, penuh keberkahan, penuh kemewahan, kebahagiaan. Tuh, Six of Swords, dia mau move on, dia mau datang ke kalian, menuju kalian, tapi menunggu waktu yang tepat karena dia merasa kalian adalah jujurninya dia. Dia memang menyesali ya dengan adanya perpisahan 5-5 and 10 of Cups, karena ada orang ketiga, kebahagiaan di antara kalian ujungnya skandal. So di sini dia juga kehilangan kalian ya, karena dia merasa kalian adalah cinta tulusnya dia. Dia merasa kalian adalah takdirnya, makanya kalian akan kembali lagi sama dia. Itu feelingnya dia, instingnya dia. Ini di Lebaran ya, kita dapat energinya, rasa penyesalan, karma, dan spiritual benar-benar membangunkan dia. Ya, kita lihat the Ten of Wands-nya. Ya, dia terbunuh dengan keadaan keluarganya dia. Sebenarnya tidak setuju dengan ada orang ketiga ini, dan dia tidak bahagia dengan orang ketiga ini ya, karena dia merahasiakan adanya hubungan ketiga, rahasiakan seseorang dari hubungan twin flame kalian, dan orang tuanya nggak suka, keluarganya nggak suka di sini. Makanya dia coba untuk mempertahankan hubungan ini terus. Kita lihat ya, karena dia menunggu waktu yang tepat untuk kembali sama kalian. Aku lihat juga apa? Ya, dia mau reconciliation, maka dia mempertahankan hubungan kalian, mempertahankan, tidak mau banyak bicara, karena dia suatu hari nanti mau datang lagi ya. Dan di sini dia juga coba menghindar dari orang ketiga karena dia ingin kembali sama kalian. Dia melihat kalian itu sudah sukses, dia kan komunikasi sama kalian guys di sini, tapi memang dia masih ngeblok perasaannya karena dia coba untuk healing ya, healing dari orang ketiganya, dan akan kembali sama kamu. Itu rencananya dia untuk memulai sesuatu yang baru, dan dia ingin komunikasi sama kalian kelak. Di sini yang kulihat, karena dia udah nggak mau munafik lagi. Dia coba untuk menyadari dirinya untuk melepaskan munafiknya dia. Dan di sini yang kulihat Two of Swords ya, jadi dia ingin belajar dewasa dari ketakutannya dia. Jadi dia akan mengendingkan rasa ketakutannya dia, yaitu dengan spiritualnya dia. Jadi dia coba untuk belajar menerima emosionalnya, dan juga dia ingin mengakhiri kekhawatirannya ya, untuk bisa kembali sama kalian. Karena yang aku lihat di sini, orang ketiganya ini selalu ingin datang ke dia, tapi dia maunya datangnya ke kalian ini. Makanya dia menjaga perasaannya, tidak komunikasi dulu sama kalian, karena dia ingin menyelesaikan masalahnya dulu sama orang ketiganya ini. Dan yang aku lihat ya, dia coba untuk healing, sebenarnya healing banget, tapi memang merasa tidak nyaman ya. Dia akan memberi kabar nih sama kalian untuk bisa reconciliation, karena dia nggak mau munafik lagi. Dia ingin menjujurkan perasaannya di sini. Kita lihat ya, the Nine of Wands please. Tuh, dia belajar dari kesalahannya dia tentang perselingkuhan. Dia coba untuk melindungi spiritualnya kalian, yang aku rasakan. Jadi dia nggak gunakan spiritualnya saat ini ya, karena dia coba untuk menggunakan telepatinya kalian ini
agar bisa menjauhi orang ketiga ini dulu. Jadi dia nggak mau bicara dengan kalian, tapi dia merasakan spiritualnya dengan kalian. Makanya dia mendapati kutukan, yaitu tentang pembayaran karma. Dia terhianati lagi dengan orang ketiga. Dia sadari, dan itu dia membuat dia memang harus kembali karena dia sudah menyakiti kalian dan dia ingin kembali. Satu sisi keluarganya ingin kalian kembali di sini, dan dia coba untuk komunikasi nanti sama kalian. Dia menunggu waktu yang tepat ya, karena di sini dia coba melindungi dari perselingkuhan lagi. Dia nggak mau kalian merasa diselingkuhin lagi, makanya dia coba untuk diam diri sekarang. Two of Wands ya, karena dia melihat dunianya dia tuh sama kalian. Kalian adalah dunianya dia yang membuat dia sukses, dan dia belajar apapun itu dari kalian. Dan dia merasa kalian bisa menjadi ibu, menjadi adik, menjadi kakak, menjadi saudara atau teman, bahkan menjadi musuh ya. Kalau lagi bercanda kan berarti menjadi musuh kadang kan di dalam rumah. Jadi dia menginginkan kembali sama kalian. Kita lihat ya, The Knight of Cups. Tuh. Dia memang banyak penyesalan ya dari cara dia memberikan cinta sama orang lain, karena dia belum bisa move on dari kalian. Makanya dia akan datang lagi ke kalian di sini. Dia belum bisa move on. Dia masih banyak kesedihan ketika pisah sama kalian, dan dia menjadi seorang yang banyak penyesalan ya. Kita lihat Six of Swords ya. Dia mau datang ke kalian ya, night dia mau datang, dia mau jelaskan, dia mau berdamai dengan kalian. Ini juga bisa traveling ya, long distance di sini yang kulihat. Jadi kalau yang kulihat di sini, dia akan datang membicarakan tentang penyesalannya dia, dan untuk mengendingkan penyesalannya itu adalah membangun lagi kehidupannya sama kamu ya, dari nol lagi. Karena dia menginginkan juga salah satu dari kalian, bukan salah satu, sebagian dari kalian menginginkan kamu tuh hamil ya, atau kalian mempunyai anak dari kalian. Nah di sini keluarganya bilang ke dia, kamu jangan jadi orang yang munafik. Kalau memang kamu cinta dia, kamu harus optimis dan datanglah kepada dia. Dia akan lakukan itu ya, karena dia belajar untuk menerima kenyataan. Dan di sini dia ingin reconciliation yang kulihat ya, makanya dia akan coba untuk komunikasi sama kalian, walaupun dia sedikit takut ya, takut di reject sama kalian, tapi dia yakin dengan optimisnya dia bisa kembali sama kalian. Karena ya senternya adalah kalau kalian bersatu, dia akan menjadi kebahagiaan. Memang di sini triggernya itu tentang keuangan ya, yang membuat ketika kita sukses pasti uang itu akan menjadi setan buat kita ya, menjadi penggoda kita juga di sini ya. Di sini aku lihat tuh, dia akan meminta maaf sama kalian kelak insyaallah ya. Dan di hari lebarannya insyaallah energi bisa cepat dan lambat. Dia memang akan coba meninggalkan cara dia kebebasannya dia, cara dia nekat, cara dia mencari kesenangan. Dia akan coba meninggalkan dan akan kembali berbagi sama kamu untuk menstabilkan lagi hubungan ini. Kita lihat ya. I hate the karmic ya, aku benci karmik. Kenapa? Karena aku terbunuh dengan perbuatanku, dan aku dikhianati oleh dia, dan keluargaku tidak menyukai dia. Ini membuat aku ingin kembali sama kamu, dan aku ingin menghilangkan rasa kemunafikanku, kebodohanku. Aku harus optimis bisa kembali sama kamu. My love, heart, and body only for you ya, karena dia merasa dia masih mempertahankan perasaannya sama kalian, karena dia merasa kalian adalah seseorang yang bisa membahagiakan dia di sini ya. Which I listening you before about who they are. For surely I know losing you. I know losing all I had. Ya, karena kan dia kehilangan segalanya ya di sini. Ya, sesuatu ending masa depannya dia dengan orang ketiganya, dan dia juga merasa ending kesuksesannya ya, dan juga dia ending tentang rasa dia ingin berkomitmen dengan orang lain karena mamanya merindukan kalian. My mom miss you. Jadi dia memang
bilang kalau orang tuanya itu merindukan kalian untuk bersama lagi, bahagia lagi, dan dia berharap bisa mendengar kalian di masa lalu sehingga tidak kehilangan segalanya, tapi dia akan belajar menerima kenyataan dan tidak lagi untuk menafik siapa dirinya dia. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, di commentsnya channel aku, and happy Eid buat anybody in the world ya, siapapun muslimi. Minal aizin wal faizin, and I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.